Layer Zero baru saja melaksanakan airdropnya pada tanggal 20 Juni 2024 setelah berbulan-bulan komunitasnya menunggu dengan sabar. Setelah peluncuran airdrop ini, banyak anggota komunitas yang merasa puas, namun secara bersamaan ada juga yang mengeluh karena merasa kurang atau merasa terbebani oleh biaya. Nah, dalam video ini kita akan bahas mengenai airdrop ini serta adanya mekanisme baru yang diperkenalkan oleh tim Layer Zero bernama Proof of Donation. Oke, let's go! Airdrop Layer Zero. Layer Zero baru aja nih airdrop, di mana hampir semua token yang didistribusikan untuk airdrop telah diambil oleh para penerimanya. Airdrop ini diawali dengan pengumuman terkait cara memeriksa apakah kalian elik dan setelahnya dilanjut dengan cara menerima atau klaim tokennya. Nah, di antara jeda itu muncullah link-link palsu untuk menipu, di mana rata-rata link tersebut adalah link phishing. Phishing masih menjadi masalah besar saat airdrop karena mudahnya para penerima untuk tertipu ditambah dengan menggiurkannya informasi yang kadang diberikan bersama link palsu tersebut. Hasilnya banyak juga yang tertipu dan kemudian mengalami peretasan wallet, di mana pada umumnya dana di wallet tersebut langsung dicuri atau di-drain dihabiskan. Kabar baiknya, pada airdrop Layer Zero ini tidak ada kasus peretasan yang terjadi karena mayoritas anggota komunitasnya telah diberi peringatan dan mayoritas telah mengikuti tanpa ada laporan terkait phishing. Untuk mengambil hasil airdrop, penerima diminta untuk mengunjungi situs yang tertera pada cuitan Layer Zero yang ditampilkan sebelumnya. Prosesnya lumayan simpel karena cuma perlu 3 tahap, yaitu cek eligibility atau cek kelayakan airdrop, masuk ke kolom rewind untuk periksa ulang berapa yang bisa kita dapatkan, kemudian klaim untuk mengambil token ZRO yang kita terima. Penerima airdrop juga diberikan beberapa pilihan blockchain, yaitu Ethereum, Arbitrum, Optimism, Base, Polygon, BNB Chain, dan juga Avalanche. Bersama peluncuran ini, Layer Zero akhirnya resmi memiliki token sendiri setelah 3 tahun dibangun dan beroperasi tanpa adanya utility token sendiri. Token ekonomik dari Layer Zero sendiri masih sama seperti yang diumumkan setelah peluncuran, di mana pada cuitan sebelum airdrop resmi dimulai, tim di balik Layer Zero mengumumkan publikasi artikel terkait token ekonomik dan informasi lainnya tentang ZRO. Nah, dalam cuitan tersebut terlihat adanya informasi token ekonomik di mana terdapat rincian terkait berapa jumlah token yang dibagikan dalam airdrop serta yang dibagikan kepada para kontributor dan investor awal. Dapat dilihat bahwa di luar investor dan kontributor awal yang memiliki waktu vesting selama 3 tahun, para penerima airdrop bisa langsung menjual. Sehingga saat ini terjadi koreksi, mayoritas penjualnya kemungkinan adalah para penerima airdrop yang sayangnya sudah terbukti dari data harga setelah peluncuran. Tapi pada awalnya, untuk menanggapi kemungkinan koreksi ini, Layer Zero memperkenalkan mekanisme baru yang bernama Proof of Donation. Oke, apa itu Proof of Donation? Nah, Proof of Donation ini mendapat banyak kritik dari beberapa penerima airdrop karena dianggap membebankan biaya pengambilan token ZRO. Nah, kabar baiknya tidak ada keluhan lain seperti halnya airdrop ZK yang dianggap tidak adil karena semua anggota komunitas Layer Zero merasa bahwa airdrop ini adil. Nah, melalui akun Layer Zero Foundation di Twitter, mekanisme ini dikenalkan sekitar 20 menit sebelum airdrop itu diluncurkan. Tanggapan dari komunitas terlihat negatif karena dianggap bahwa mekanisme ini membebankan biaya dengan adanya paksaan. Nah, secara singkat, Proof of Donation memaksa para penerima airdrop untuk donasi sekitar $0,1 per 1 ZRO yang diterima dalam bentuk ETH asli di blockchain Ethereum, USDC, ataupun USDT. Donasi ini nantinya akan disalurkan ke protokol Guild, sebuah guild atau forum pemberi dana kepada developer Ethereum untuk riset dan meningkatkan kualitas blockchain dari Ethereum. Untuk melakukan klaim, para penerima airdrop dipaksa membayar biaya tersebut dengan alasan donasi, sehingga banyak yang merasa kecewa.
Nah, walaupun begitu, banyak orang juga tetap melakukan klaim walaupun ada donasi. Nah, banyak juga yang merasa tidak terbebankan karena nilai dari ZRO saat diluncurkan yang dianggap cukup adil. Untuk para anggota komunitas yang mengeluh, CEO Layer Zero hanya memberikan satu tanggapan, yaitu bahwa donasi ini tidak dipaksa karena donasi hanya harus dilakukan untuk yang ingin mengambil airdrop. Ditambah dengan asumsi bahwa Layer Zero ini memberikan dengan syarat bukan memberikan suatu yang hak para penerima. Nah, pernyataan ini mendapatkan reaksi campuran. Mayoritas adalah negatif, tapi nampaknya keributan ini cepat reda karena banyak juga yang berujung membayar. Nah, secara menyeluruh, donasi ini sempat membuat kericuhan, tapi Layer Zero Foundation berjanji untuk menyamakan jumlah donasi hingga 10 juta dolar yang juga akan diberikan ke protokol Guild. Tanggapan pasar dan juga komunitas. Harga ZRO sendiri setelah airdrop terlihat mencapai 4,57 dolar menurut data dari CoinGecko, tapi kalau kita lihat dari DEX harganya mencapai lebih dari 5 dolar. Namun sayangnya harganya turun secara signifikan setelah terdapat beberapa listing dan ZRO mulai bisa diperdagangkan di berbagai exchange. Nah, kondisi ini memberikan konfirmasi bahwa yang membuat koreksi harga adalah para penerima airdrop, sehingga tidak ada tim internal atau VC yang bisa disalahkan karena mereka masih terjebak dalam periode vesting. Koreksi ini murni disebabkan oleh penerima airdrop yang ingin mencairkan dananya ditambah dengan kekecewaan terkait kewajiban donasi, sehingga banyak yang ingin uangnya kembali dengan cepat. Nah, puncak koreksi terjadi setelah ZRO resmi listing di Binance, exchange terbesar di pasar kripto saat ini. Nah, setelah listing di Binance, kapitalisasi pasar ZRO turun sekitar 15% bersamaan dengan harganya yang turun sekitar 35% hanya dalam beberapa jam. Nah, untuk saat ini harganya masih stabil di angka sekitaran 2,7 dolar hingga 3 dolar yang menurut valuasi perusahaan Layer Zero adalah valuasi yang cukup adil. Nah, hal ini disebabkan Layer Zero merupakan perusahaan yang divaluasi pada 3 miliar sehingga dengan jumlah token maksimal pada 1 miliar token sangat logis jika valuasi normalnya adalah sekitar 3 dolar per token. Valuasi ini didapatkan dari Crunchbase di mana terdapat informasi bahwa Layer Zero terakhir mengumpulkan dana sebesar 293 juta dolar dari 40 investor dengan valuasi mereka yaitu di angka 3 miliar dolar. Jadi bisa dikatakan bahwa valuasi adilnya adalah di sekitar 3 dolar yang berarti harganya bisa turun di bawah 3 dolar dan dianggap under value bagi para pendukungnya yang setia. Nah, melihat kegunaan dari Layer Zero yang cukup signifikan di pasar kripto, ditambah dengan banyaknya blockchain yang sudah terkait, ada kemungkinan harganya akan kembali pulih, namun mungkin butuh cukup waktu yang lumayan panjang. Jadi untuk saat ini langkah yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan ZRO yang kita miliki pada platform-platform lain seperti untuk staking atau farming demi mendapatkan keuntungan lebih. Itu pun jika kalian elik airdrop ya guys. Nah, secara menyeluruh airdrop Layer Zero adalah salah satu airdrop yang paling tenang dibandingkan airdrop sebelumnya pada beberapa bulan terakhir ini. Nah, sehingga ada kemungkinan kesetiaan komunitasnya masih tinggi nih, yang dimana dapat berujung pada apresiasi harga di masa depan. Tapi ini bukan financial advice ya guys. Kalian juga harus dior sebelum kalian beli ataupun jual. So, gimana tanggapan kalian guys mengenai airdrop Layer Zero dan juga project dari Layer Zero? Apakah project ini kedepannya akan berkembang pesat? Berikan komentar kalian di bawah ya. Jika kalian belum memahami tentang apa itu Layer Zero, kalian bisa nonton video kita mengenai Layer Zero dan juga Chainlink CCIP, dan beberapa konten kita sudah sempat menyinggung Layer Zero. So, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!